Ini kita bahas di tahun ini di soal pelatihan kedua. Untuk kunci jawabannya silakan dicatat di bagian sini ya. Nah, yang ini untuk kunci jawabannya silakan dicatat kunci jawabannya. Sudah, kalau sudah kita lihat di bagian soal nomor 1. Kelihatan ya. Untuk soal nomor 1, di tengah penyebaran virus corona di seluruh dunia, kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih akan meningkatkan potensi penyebaran di tengah masyarakat. Berdasarkan kalimat pertama pada teks di atas, jika potensi penyebaran di tengah masyarakat meningkat, jumlah kasus positif virus corona akan meningkat. Nah, di sini kita akan mengambil pengambilan kesimpulan menggunakan metode atau dengan menggunakan silogisme. Misalnya kita punya pernyataan P, Q. P-nya apa? P-nya ini adalah yang ini. Di tengah kurangnya fasilitas atau kurangnya akses, ini P. Kemudian Q-nya meningkatnya potensi. Nah, meningkatnya potensi ini Q-nya. Kemudian yang di sini ditanya Q R-nya. Ini premis yang pertama. Premis yang pertama itu adalah di tengah penyebaran virus corona di seluruh dunia, kemudian kita ambil P-nya, kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih. Kemudian Q-nya akan meningkatkan potensi penyebaran di tengah masyarakat. Kemudian premis yang kedua, Ustadz ambil dari sini. Jika potensi penyebaran di tengah masyarakat meningkat, jumlah kasus positif corona akan meningkat. Berarti ini Q, maka R-nya. Maka kesimpulannya adalah P, maka R. Ini penarikan kesimpulan dengan menggunakan silogisme. Nah, kita lihat berarti P-nya ini mana? P-nya adalah kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih. Nah, R-nya mana? R-nya adalah jumlah kasus positif corona akan meningkat. Berarti kita cari yang mana? Ini ya, kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih akan meningkatkan jumlah kasus positif corona. Jawabannya adalah B. Itu nomor 1. Kemudian selanjutnya nomor kedua. Nomor kedua, berdasarkan paragraf 2, jika akses air bersih terputus, simpulan yang paling tepat. Coba kita lihat paragraf keduanya. Tidak hanya itu, akses air bersih bagi hampir 1 miliar orang juga terbatas. Seringnya terputus akses air bersih sehingga sulit bagi mereka untuk memenuhi himbauan untuk mencuci tangan lebih sering. Yang di sini sebenarnya jika akses air bersih sering terputus, maka akibatnya mereka, ini sebab akibat ya, ini kan sebabnya. Sering terputusnya sebabnya, maka yang Q-nya ini adalah apa? Sulit ya, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan himbauan untuk mencuci tangan lebih sering. Jawabannya adalah C. Kalau kita menggunakan yang tadi kita menggunakan metode sebab akibat, kita juga bisa menggunakan metode yang disebut sebagai modus ponennya. Modus ponennya itu ada pernyataan P, Q, kemudian ada P-nya. P-nya kan sering terputusnya, maka kesimpulannya adalah Q-nya. Tetap sama dia. Jawabannya adalah C. Itu untuk soal nomor kedua. Untuk soal nomor ketiga, berdasarkan paragraf pertama, jika potensi penularan meningkat, simpulan yang paling tepat kita baca. Di tengah
penyebaran virus corona di seluruh dunia, kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih akan meningkatkan potensi penyebaran di tengah masyarakat. Kemudian organisasi-organisasi kesehatan menyatakan mencuci tangan minimal 20 detik menurunkan potensi penularan. Nah, di sini dibilang dia minimal 20 detik akan menurunkan potensi penularan. Nah, jika potensi penularan meningkat, nah ini kita bisa juga pakai modus Tholen ya. Modus Tholen itu seperti apa rumusannya? Ada premis yang pertama. Premis yang pertama itu organisasi-organisasi kesehatan menyatakan mencuci tangan minimal 20 detik maka akan menurunkan potensi penularan. Kemudian premis yang kedua ini yang ini. Penularannya meningkat. Nah, bagian sini adalah key-nya. Berarti kan dia negasinya. Maka kesimpulannya adalah kita negasikan lagi, negasi P. Maka didapat kalau ini dinegasikan berarti kan dia minimal. Minimal berarti kebalikannya apa kalau minimal? Minimal berarti kan minimal maksimal ya. Berarti jawabannya yang mana sini? Berarti minimal 20 detik ya. Berarti kurang ya. Kan kebalikannya kurang ya. Dia lebih dari ya. Minimal 20 detik. Minimal. Berarti kan dia jawabannya adalah mencuci tangan kurang dari 20 detik gitu ya. Ini kan artinya nggak boleh kurang dari 20 detik kan gitu kan maksudnya. Minimal 20 detik. Nggak boleh kurang dari itu. Gitu. Maka jawaban yang benar adalah D. Itu untuk soal nomor ketiga. Kemudian untuk soal nomor keempat. Nah, untuk soal nomor keempat, berdasarkan paragraf terakhir, jika semua anggota G8 bukan negara berkembang, simpulan yang paling tepat adalah, nah perhatikan kembali yang pernah kita bahas di softfile yang pertama, ini termasuk kalimat partikular. Kalimat partikular adalah kalimat yang ditandai dengan kata ada, beberapa, sebagian. Kalau di sini ada beberapa ya, beberapa negara yang mengalami permasalahan kurangnya air bersih adalah negara berkembang. Maka ketika ada salah satu premisnya yang mempunyai kalimat partikular, maka kita akan menyimpulkan apa? Kesimpulannya adalah kalimat partikular gitu. Jadi kita lihat aja di sini ada kata beberapa, sebagian, maka kita ambil aja. Dan lihat di sini, kalau kalimat di dalam premis itu ada kalimat negatif, negatif artinya bukan gitu. Di sini bukan kan? Bukan negara berkembang, maka kesimpulannya terlibat semuanya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalimat yang negatif juga. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pilihan mana yang paling benar? Ini kesimpulannya adalah beberapa. Berarti yang semua salah. Salah. Berarti kan yang sebagian. Sebagian ini bukan. Bukan berarti kita cari kata bukan. Ini salah. Nah, yang paling benar adalah ini. Karena dia jika ada dua premis atau dua kalimat gitu, salah satunya partikular, maka kita kesimpulannya adalah partikular. Partikular apa tandanya? Ini beberapa. Ada beberapa sebagian. Kemudian untuk kalimatnya, dia kalimat yang negatif. Maka kesimpulannya juga negatif. Ini negatif. Maka jawabannya adalah E. Begitu. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Kemudian untuk soal nomor kelima, bilangan yang tepat untuk menggantikan nilai X dan Y adalah, kita akan cari bilangan X dan Y-nya. Berarti 2, 4, 2, 6, X, 4, 12, 14, Y, 21, 23. Berarti yang paling memungkinkan ini pasti dikali 3. Kemudian setelah kali 3,
Di sini memungkinkan berarti ditambah 2. Kemudian yang dicari lagi yang ke sini pasti dikurang berapa nih? 12 ke 14 ini tambah juga ya. Tambah berapa ini? Tambah 2 ya. Kemudian sebelum ditambah, berarti yang di sini berapa Talibah? Dikali. Kan ditambah berarti dikali 3. Berarti Y-nya adalah 7. Kemudian yang di sini 14 ke 7. Berarti yang memungkinkan berarti dibagi ya, bagi 2. Berarti tambah kali bagi, tambah kali bagi ya. Berarti di sini 2. Berarti 8 ya. 8 sama 7. Berarti kali tambah kali bagi, tambah kali bagi, tambah ini ya berarti. Tambah 2. Kemudian ini kali 3. Habis sebelum dikali dibagi 2. Berarti kalau yang sebelumnya ditambah ya. Tambah. Maka hasilnya 8 dan 7. Itu untuk soal nomor 5. Kemudian untuk soal nomor ke-6. Untuk soal nomor 6, nah ini kita penjabarkan ya. Berarti akar 16 itu 4. Berarti 16 tambah 4 tambah 5. Berarti ini 25 ya. 5 ya. Berarti 1 dibagi 2, 1 dibagi 4, 1 dibagi 6. Jadi disamakan penyebutnya. Penyebutnya berapa nih? 12 ya. 12. 6, 3, kemudian 2 ya. 2. 1 banding 12. Berarti 5 banding 1 banding 12 ya. Berapa ini? 5 kali 12. Hasilnya 60. 60. Itu untuk soal nomor ke-6. Kemudian untuk soal nomor ke-7. Ini penjelasannya. Untuk soal nomor ke-7 dapat nggak Talibah? 9. 9 itu gimana? HVN bukan Ustaz. Ke apa? Yang D bukan Ustaz. Nah, untuk yang di sini kita bisa menggunakan urutan dari abjad ya. Abjadnya itu mulai dari mana gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini misalkan itu N jadi M ya. N jadi M, kemudian T jadi G. T jadi G. Kalau kita urutkan, abjadnya kan gini maksudnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Nah ini dibalik sebenarnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J itu kok di J, K, L. Jadi ketika M, N gitu ya. Ketika di sini, ketika di huruf N, N-nya itu sama dengan M dia. Nah ini. Ini kan N sama dengan M gitu. Kemudian kalau T, T itu sama dengan G. Gitu ya. Kemudian karena dia 9, 9 itu hurufnya apa? S-nya. 9 itu S itu kan 9. S itu H maksudnya. Berarti jawaban yang paling benar adalah V gitu. Jadi dibalik. Maksudnya dibalik seperti ini kalau gambar lebih jelasnya. Nah gini Talibah. Nah gambar ini ketika di huruf apa ini? T ya. T ke G gitu. Kemudian M ke N ke M gitu. Nah gitu. T ke G. Sehingga kata 9 HVN YR OZM begitu. Untuk nomor 7. Kemudian untuk nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini gimana? Ada yang ketemu nomor 8? Untuk soal nomor 8. Apa hasilnya Talibah semuanya?
Nah, untuk soal nomor 8 ini K, L ya. Berarti kan dia lompat sekali ya, benar nggak? Iya. Kemudian N ya, N, O, P ya. Berarti lompat berapa kali? 2. Kemudian ada S, S, T, U, V. Berarti lompat 3 ya. Z, A, B, C, D. Berarti lompat berapa? 4 ya. Nah, di sini berurutan ya. Kemudian E. E-nya F, G, H, I, J. Berarti lompat 5. 5. Nah, kita cari setelah ini yang lompat ke 6 ya. 6. Berarti P ya. P, Q, R, S, T, U, berapa? V. Berarti lompat 6. Jawabannya adalah PV. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 8. Ya, ini penjelasannya nomor 8. Kemudian untuk soal nomor 9, nah yang 9 mudah ya. Lantai. Lantai berarti apa lantai? Lantai itu sama dengan ya. Kemudian lantai ini sama dengan ya. Rumah. Rumah berarti tanda itu pangkat. Kemudian bersih. Oh. Kita cari aja yang jawaban yang benar adalah B. Itu nomor 9. Kemudian untuk soal nomor 10, nah, untuk nomor 10 ini ada perbaikan, harusnya ini B ya. Gitu ya. Nah, ini juga sama seperti tipe soal yang tadi ya. Berarti kan C gitu ya. C, D, E, F. Berarti lompat berapa kali? 3 ya. Kemudian koma F, G, H, I ya. Nah, kan sama dia, 3. Kemudian habis I, J, K, L. Berarti lompat 3 lagi. Itu lompat 3 yang pertama. Kemudian yang kedua harusnya B itu. Ada koreksi itu di softwarenya benar. Berarti B, C, D, E, F. Berapa? Berapa kali dia? B, C, D, E, F, G ya. Lompat berapa kali ini? 5 ya. Ya nggak? 5. Iya. Kemudian setelah G habis G apa? G, H, I, J, K, L. Berarti 5 ya. Setelah L, M, N, O. Satu lagi ya? Ini apa? Kayak MNOP. L, M, N, O, P. MNOP. Berarti ya. 45 ya. Kemudian kita lihat lagi untuk pola yang terakhir berarti B. Berapa kali lompatnya dia? B, C, D, E, F, G, H, I. Benar ya? 7 ya. 7 ya, lompat 7. Berarti 7. Berarti yang tanda tanyanya apa? I, habis I, J, K, L, M, N, O, P. Jawabannya adalah P. Lain kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6 itu W ya. Jawabannya adalah P. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 10. Sambil soal nomor 10 ada pertanyaan Tolibah semuanya yang online? Belum, Ustaz. Belum. Berarti kita lihat nomor soal 11. Nah, ini panjang ya soalnya. Diketahui bilangan 4 digit habis dibagi 9. Berarti misalkan bilangan 4 digitnya adalah A, B, C, D. Ini habis dibagi
9. Berarti yang ciri suatu bilangan yang habis dibagi 9 adalah A tambah B tambah C tambah D habis dibagi 9. Ini cirinya habis dibagi 9. Kemudian jika digit pertama dan terakhir. Yang pertama jika digit pertama, ini ABC ya, A, B, C, D gitu ya. Jika digit pertama ini kan ini. A, kemudian dan terakhirnya D, hasilnya menjadi 28. Berarti BC itu adalah 28. Sehingga B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 8. Itu yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, jika 2 digit pertama dihapus. 2 digit pertama A, B, C, D. 2 digit pertamanya berarti 1, 2 ya. Tinggal C sama D ya. C sama D itu habis dibagi berapa? 9 ya. Nah, yang C ini berapa? 8 ya. Nah, suatu bilangan yang habis dibagi 9, C tambah D-nya habis dibagi 9. C tambah D-nya habis dibagi 9. Berarti karena C-nya 8, D-nya otomatis berapa, Taliba? 1. Maka D-nya sama dengan 1. Kenapa? Supaya habis dibagi 9. Kalau 2 kan 10, nggak mungkin ya. Kemudian kita cari lagi. Jika 2 digit terakhir dihapus, yang ketiga, jika 2 digit terakhir dihapus, berarti A, B, C, D, 2 digit terakhirnya dihapus, dia bilangan yang habis dibagi 9 lagi. Nah, CD-nya ini habis di AB-nya habis dibagi 9. Berarti A tambah B-nya ini habis dibagi 9. Karena A-nya B-nya ya, karena B-nya A tambah B habis dibagi 9. Berarti A-nya ada A-nya B-nya 2 ya. Berarti A-nya berapa? 7. A-nya 7. Berarti kita dapat semuanya ya. Ya, berarti bilangannya A, B, C, D 7, 2, 8, 1 dibagi 11. Dibagi 11 berapa hasilnya? Berarti kita ambil 6 ya. Berarti 66, 12, 6 ya. 68 berarti 6 lagi, 66. 68. Kemudian 21. 21 berarti 1 ya. 10. Sisanya 10. 10. Dibagi 11 ya. Ya, sisanya 10 ya, benar ya. Itu soal nomor 11. Kemudian untuk soal selanjutnya, nomor 12. Untuk soal nomor 12, apa ini? Pangkat ya. Berarti 5 pangkat 2021 dikurang 5 pangkat 2020. Ini bisa dijabarkan ya. 5 pangkat 1, 5 pangkat 2020 dikurang 5 pangkat 2020. Nah, yang ini kan bisa kita anggap P ya. Berarti kan jadi 5.000, 5 pangkat 2020, 5 dikurang 1. Berarti 5 pangkat 2020 dikali 4. Kemudian dia bilang B-nya adalah bilangan puluhan. Berarti ini kita bisa pecah jadi puluhannya. Berarti kan 5 pangkat 2. Berarti berapa ini? 2020 dibagi 2 berapa? 1010 ya? Nah, yang ini kan jadi 25, 1010 kali 4. Nah, yang ini kan B-nya berapa? B-nya 25. Kemudian C-nya sama dengan 1010. Kemudian yang ini adalah A-nya. A-nya sama dengan 4. Sehingga A kurang B tambah C. Berarti 4 dikurang 25 ditambah 1010. Hasilnya berapa?
Hasilnya adalah 989. Itu nomor 12. Ustadz, Ya, mau nanya, Ustadz. gimana? Itu 5 kurang 1 dari mana, Ustadz? 5 kurang 1. Ini kan pangkatnya sama ya. Ini berarti kan kalau misalkan 5 pangkat 2020 misalkan P gitu ya. Boleh kan? Berarti kan Boleh. dia jadi 5P dikurang 5. Dikurang P, maaf. Ya kan? Nah, P-nya Ya. Ustadz pecah, berarti 5 dikurang 1. Gitu. Oh iya, oke. Gitu ya. Kasih, Ustadz. Ya. Kemudian untuk soal nomor 13, untuk soal nomor 13 dia ada 4 komisi ya, 4 komisi, misalnya A, B, C, D. Maka kemungkinan ini bisa AB, AC, AD gitu ya. Kemudian bisa apa lagi? B, AB, AC, BC gitu ya. Bisa juga B, D ya. Kemudian bisa CD. Kan dia bilang sebanyak N orang anggota dewan akan tersebar ke dalam 4 komisi dengan ketentuan setiap anggota tergabung ke dalam tepat 2 komisi. Setiap 2 komisi memiliki 1 anggota bersama. Artinya misalnya di sini 1 orang ini tergabung bisa di komisi apa? Bisa komisi A dan B. Kemudian 1 orang juga bisa tergabung di komisi A dan C. Kemudian 1 orang juga bisa di komisi A dan D gitu. Dan seterusnya. Nah, ini ada sebanyak berapa orang? Ya tinggal dihitung aja. Ada sebanyak 6 orang. Itu jawabannya adalah D. Kemudian untuk soal nomor 14, dipilih sebuah bilangan yang tidak lebih dari berapa ini? Tidak lebih dari 100 ya. Tidak lebih dari 100 berarti banyaknya ada 1, 2, 3 sampai 100 ya. Berarti banyaknya semesta himpunan Tholibah sebanyak 100. Kemudian peluang terambilnya bilangan dengan sifat habis dibagi 6 dan habis dibagi 9. Artinya ini ada 2 kemungkinan ya, bisa habis dibagi keduanya itu 6 dan 9. Maka kita akan cari yang pertama, banyaknya himpunan A adalah himpunan yang habis dibagi 6. Bisa 6, bisa 12, bisa 18, dan seterusnya sampai 98. Ini banyaknya berapa? Banyaknya adalah NA. NA berarti banyaknya bilangan ada 100 dibagi 6. Maka dia nilainya sekitar 16 gitu ya. Berarti NA-nya sama dengan 16. Kemudian NB-nya atau banyaknya B ini bilangan yang habis dibagi 9. 9, 18, 27, dan seterusnya sampai 99. Maka banyaknya himpunan B adalah 100 dibagi 9. Maka nilainya dia sekitar 11 gitu ya. 11 kali 9 kan 99. Kemudian ada A irisan B-nya. A irisan B ini maksudnya suatu bilangan yang habis dibagi 9 dan 6. Dia dimulai 18, 36, sampai 90. Kemudian banyaknya berapa? Banyaknya A irisan B adalah 100 dibagi 18. Nilainya sekitar 5 gitu ya. Maka peluangnya apa? Peluang dari A gabungan B, maka di sini ada irisannya. Berarti yang pertama peluang A-nya itu yang habis dibagi 6, berarti 16 per 100 ditambah 11 per 9, 11 per 100, kemudian dikurang 5 per 100. Berarti dari sini diperoleh 22 per 100. Hasilnya adalah 11 per 50. Nah, itu untuk soal nomor 14. Jadi kita cari dulu, analisa dulu sifat bilangan yang habis dibagi 6 atau 9. Kemudian kemungkinan juga bisa bilangan yang habis dibagi
6 dan 9. Nah, ini. Kemudian untuk soal nomor 15, untuk soal 15 ini ada 3 persamaan. X-nya ini kan kurang dari Y, Y-nya kurang dari Z, Z-nya kurang dari X. Berarti kemungkinan X-nya kan bisa kurang dari Z. Kemudian X-nya juga bisa lebih besar dari Z. Sehingga X-nya sama dengan Z. Jawabannya P sama dengan Q. Begitu, karena memang kondisinya kan bisa aja kita. Ini kan bacanya X-nya kurang dari Y. Atau Y-nya lebih besar dari X gitu kan. Ini kondisinya bolak-balik kan dia. Kemudian nomor 16 itu ada suatu fungsi. Fungsinya itu berupa fungsi X ke Y. X-nya ini adalah nama bulan. Kemudian Y ini adalah nama banyaknya hari. Banyaknya hari. Dalam bulan, banyak hari dalam bulan pada tahun 2021. Maka bulannya kemungkinan bisa bulan Januari gitu ya. X-nya bisa bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai bulan Desember. Kemudian Y-nya, nah Y-nya ini kemungkinan banyaknya hari. Maka kemungkinannya kalau enggak dia 28 ya. Karena dia 2021 tidak habis dibagi 4 ya. Bukan tahun kabisat dia. Berarti bisa ya 28, 30, 31. Berarti ini berapa? 89. Berarti ini P-nya lebih kecil dari 90. P-nya lebih kecil dari Q. Itu nomor 16. Nah, untuk soal nomor 17, ini tinggal dicek aja. Kalau manakah dia bilang grafik fungsi f(x) tidak kurang dari. Tidak kurang itu artinya lebih dari sama dengan 0. Maka pernyataan 1 kita cek. Karena dia mutlak, berarti kan atasnya pasti positif. Kemudian karena 3 positif, maka positif. Maka ini pernyataannya benar. Benar kenapa? Karena kan fungsi efeknya pasti lebih besar dari 0. Ini kan positif lebih dari 0 ya. Kemudian pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua, 2-nya positif, kemudian min X plus 2 kuadrat, ini pasti positif. Berarti positif kali positif gitu ya. Hasilnya ya pasti positif. Pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan ketiga. Nah, pernyataan ketiga juga sama. Sepertiga itu kan positif. Kemudian X min 2 ini positif. Berarti positif dikali positif. Hasilnya adalah positif. Nah, yang jadi masalah ini pernyataan keempatnya, Thalibah. Y ditambah 5 sama dengan X kuadrat. Kan Y-nya dia sama dengan X kuadrat minus 5. Ada 2 kondisi, Thalibah. Ada 3 kondisi dia. Yang pertama, kondisi yang pertama, misalkan Ustadz ambil X-nya adalah akar dari 5. Berarti kan akar 5 dikuadratkan dikurang 5. Ini 0. Kondisi kedua, kalau Ustadz ambil X-nya sama dengan 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 5. 1 kuadrat dikurang 5 berapa? Min 4. Min 4 ini kan kurang dari 0. Kondisi ketiga, bisa aja Ustadz ambil nilainya misalkan 3. 3 ini kan 3 kuadrat dikurang 5. 9 dikurang 5, 4. Nah, ini ada 3 kondisi. Sehingga pernyataan 4 tidak. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3 saja yang benar. Begitu. Kemudian untuk soal nomor berapa ini? Nomor 18. A, B, C, D adalah busur lingkaran yang memiliki panjang sama dengan B, D, dan AC tidak berpotongan dalam lingkaran. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita gambar, dia ada lingkaran. Kemudian dia ada busur AB. Kita ambil aja busur AB-nya sini. Kemudian di sini ada busur BC gitu ya. AB urutan aja. Nah, gini. Nah, dia bilang
A, B, C, D mungkin persegi panjang. Kalau mungkin kan gambarnya segi 4 ya. Segi 4 itu termasuk persegi panjang juga. Maka dia mungkin aja dia persegi panjang gitu. Karena dia gambarnya segi 4. Ini mungkin. Kemudian mungkin saja dia apa? Mungkin saja trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki itu bentuknya sebenarnya segini ya. Iya. Nah, maka ini kalau dia bilang mungkin, maka ini benar. Kemudian pernyataan ketiga, DAB, DAB, dan CBA ini 180. Kalau segi 4 itu kan jumlahnya pasti itu ya. Keduanya 90, entah dia ada yang kurang dari 90 atau yang lain lebih dari 90, maka jumlahnya pasti dia 180 yang sudut yang sama gitu ya. Jadi ini benar. Kemudian yang ini dia bilang sejajar, BC sama AD sejajar. Kalau kita bisa lihat ini sejajar ya. Tapi kondisinya nggak selalu sejajar terlibat. Kalau kita ubah gambarnya seperti ini. Nah ini, yang ini kan sejajar ya. BC-nya sama AD-nya ya. Kemudian kalau Ustadz ubah, BC sama AD-nya seperti ini. Berpotongan kan dia. Nah gitu. Sehingga pernyataan 4 itu nggak selalu sejajar gitu. Maka pernyataan yang benar ya 1, 2, 3 saja yang benar. Kemudian 2 soal lagi. Diketahui fungsi PX adalah fungsi linear. Nah, ini suka sering keluar di materi-materi TPS. Fungsi linear itu fungsi yang gimana sih gitu? Kita tahu fungsi linear itu fungsi yang memiliki rumusan umum AX plus B. Gitu. Berapakah nilai P9 dikurang P3? P9 itu maksudnya apa sih? P9 berarti 9A ditambah B gitu maksudnya. Kemudian P3 berarti 3A ditambah B. Ini kalau dikurangkan jadi apa? P9 dikurang P3. Hasilnya berapa? 6A ya. Nah, 6A. Dia nanya berapakah nilai dari 6A gitu maksudnya. Kemudian kita lihat pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama itu dia bilang P9 sama dengan, nah, P9 itu sama dengan berapa nih? 9A ditambah B dikurang P6 ya. Langsung aja ya. Atau di bawahnya lah. P6. Berarti kan P6 itu 6A tambah B. Kalau kita kurangkan jadi apa nih? Jadi tinggal P9 dikurang 6. Berarti tinggal apa? 3A ya? 3A sama dengan 4 ya. A-nya sama dengan berapa Tolibah? 4 banding 3. Dapat gak nilai ini? Dapat ya? Nilai ini jadinya apa? P9 dikurang P3 adalah 6 dikali 4 per 3. Hasilnya berapa? 8 ya. Berarti pernyataan 1 cukup. Kemudian pernyataan kedua kita lihat P7 dikurang P5 sama dengan 11. Berarti B-nya pasti hilang ya. Berarti 7A dikurang 5A ya. Benar ya? Benar nggak sih? Benar ya? B-nya pasti hilang ya? Di sini juga hilang pasti. Iya. Berarti tinggal 2A sama dengan 11. Berarti 11 per 2 A-nya ya. Maka P9 kurang P3 sama dengan berapa? 6. 11 per 2. Hasilnya 3 ya. Gitu. Jadi 1 cukup, 2 cukup. Jawabannya adalah D. Begitu. Nah, seperti ini cara. Oke, kita tanggung satu lagi. Nomor 20, saat ini umur Badu sama dengan umur Budi. Nah, umur Badu sama dengan umur Budi ditambah umur Beni ya. Kemudian 5 tahun yang lalu gitu ya. 5 tahun yang lalu itu umur Budi. Nah, berarti kan umur Budi itu
dikurang 5 tahun sama dengan 10 kali lipat dari umur Beni. Berarti kan umur Beni dikurang 5 tahun. Gitu ya persamaannya. Kemudian Budi lebih tua dari Beni. Budi lebih tua dari Beni, gitu ya. Tetapi dia lebih muda dari Badu. Bisa nggak kita tahu umur Badu saat ini berapa? Pernyataan 1. Bisa nggak? Gimana terlibat nomor 1? Pernyataan 1, bisa nggak kita menentukan berapakah umur Badu saat ini? Bisa nggak kalau pernyataan 1 itu cukup nggak dia? Tahu nggak kita umur Badu saat ini? Enggak kayaknya. Enggak. Bisa ya. Kenapa? Kita tahu umur Budi itu pasti lebih tua dari Beni, namun lebih muda dari Badu. Maka itu kalau dia menanyakan berapakah umur Badu saat ini, bisa ada umur Badu itu berapa. Tetapi Thalibah itu tidak menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena banyak sekali umur Badu gitu. Kalau pernyataan 1. Kan banyak kemungkinan kan, karena dia kurang dari kan. Bisa aja umurnya berapa gitu. Maka pernyataan 1 ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan berapakah umur Badu, karena jawabannya tidak tunggal. Dia bisa mencari umur Badu, tetapi jawabannya tidak 1 atau tunggal gitu. Maka pernyataan 1 kita coret, tidak cukup. Maka kesempatannya kita lihat yang pernyataan kedua, umur Budi saat ini 15 tahun. Berarti kalau umur Budi saat ini 15 tahun, bisa nggak cari umur Badu? Bisa dari pernyataan ini. Dari pernyataan ini. Budinya kan berapa? Dikurang 5. Berarti 15 dikurang 5 sama dengan 10 Beni dikurang 5. Berarti berapa ini? 10 Beni. Nah, maka Beni umurnya berapa? 6 tahun ya. Nah, karena Beni umurnya 6 tahun, kemudian Budi umurnya 15 tahun. Berarti umur Badu berapa, Thalibah? Umurnya berapa? 21 tahun. Sehingga umur Badu adalah 21 tahun. Berarti jawaban yang paling benar adalah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, baik. Kita udah selesai nomor 1 sampai 20. Sampai sini ada pertanyaan Thalibah semuanya? Ustaz, kok itu bisa 6? 6 dari mana ya? 6 dikurang 5 kan 1 ya. Ini kan hasilnya Beni ya. Ya enggak? Ini dicoret kan tinggal. Nah, ini kan maksudnya jadi gini, 1 Beni gitu ya. Dikurang 5 gitu ya. Beninya jadi berapa? 6. Ya, gitu ya. Nah, seperti ini. Tidak ada Safira, Sahla Sofia, Feryani, tidak ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Kalau tidak ada, silakan Safira Marisa, Ustadz mohon bantuannya untuk ditutup pembelajaran ini dengan doa. Al-Jami istidadan. Mustaidan. Oke, baik Thalibah semuanya, lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Insya Allah Ustadz share PPT-nya dan videonya di grup. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Oke, Ustadz end meeting dulu.